Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Indriana, NIM 25021060004, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar pendidikan. Dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati, SE MPD. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan dasar dan menengah dari negara Jepang. Yang pertama, sistem pendidikan secara umum. Yang kedua, kurikulum. Ketiga, sistem penjaminan mutu siswa, guru, dan sekolah. Keempat, pendanaan pendidikan. Pendahuluan, pendidikan di Jepang telah berkembang pesat sejak masa restorasi Meiji. Pada masa itu, Jepang mulai membuka diri dari isolasi dan memutuskan untuk meniru sistem pendidikan barat agar bisa mengejar ketertinggalannya. Pemerintah Meiji membentuk Ministry of Education dan menetapkan sistem wajib belajar untuk seluruh rakyat tahun 1947. Lahirlah Undang-Undang Pendidikan yang mengatur 6334, yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun perguruan tinggi. Pendidikan di Jepang memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan moral, membangun karakter, serta menciptakan masyarakat yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak. Yang pertama adalah sistem pendidikan secara umum. Pendidikan di Jepang disusun secara sistematis, teratur, dan menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Anak-anak di Jepang mulai bersekolah pada usia 6 tahun, dan pendidikan dasar serta menengah pertama termasuk pendidikan wajib selama 9 tahun yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Struktur sistem pendidikan Jepang meliputi: yang pertama, pendidikan prasekolah. Untuk anak usia 3-5 tahun, fokusnya membentuk kebiasaan, moral, dan kemampuan sosial anak. Yang kedua, sekolah dasar selama 6 tahun. Selain belajar akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, anak juga dilatih disiplin, tanggung jawab, dan kebersihan. Yang ketiga, sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Siswa mulai diajarkan berpikir kritis dan belajar bekerja dalam kelompok. Yang keempat, sekolah menengah atas selama 3 tahun dibagi menjadi sekolah umum, kejuruan, dan terpadu sesuai minat dan kemampuan. Yang kelima, perguruan tinggi masa studi 4 tahun dengan fokus pengembangan keahlian profesional. Ciri khas pendidikan Jepang adalah pembentukan karakter sejak dini. Anak-anak diajarkan hidup mandiri, disiplin, dan menghargai waktu. Mereka membersihkan ruang kelas, makan siang bersama, dan terbiasa bekerja dalam tim tanpa ketergantungan pada orang lain. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pendidikan Jepang diatur oleh MEXT, Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology. Walaupun bersifat nasional, setiap sekolah diberi keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi daerahnya masing-masing. Tujuan kurikulum Jepang adalah membentuk keseimbangan antara kemampuan akademik, moral, sosial, dan jasmani siswa. Kurikulum Jepang terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, subjek, pelajaran inti seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, dan pendidikan jasmani. Yang kedua, moral education, pembelajaran moral yang menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, bertanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial, olahraga, dan seni yang menumbuhkan kerjasama, kepemimpinan, dan rasa saling menghargai. Proses pembelajaran di Jepang tidak berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Guru berperan sebagai pembimbing, sementara siswa diajak berpikir kritis, berani menemukan pendapat, dan memahami pembelajaran melalui pengalaman langsung. Selain itu, sekolah di Jepang juga mengadakan Open Class Day, yaitu kegiatan di mana orang tua diundang untuk melihat proses pembelajaran anaknya secara langsung. Hal ini menciptakan suasana transparan dan partisipatif antara sekolah, siswa, dan keluarga. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu siswa, guru, dan sekolah.
Jepang memiliki sistem penjaminan mutu yang sangat ketat untuk menjaga kualitas pendidikan, yaitu Quality Assurance and Accreditation System. Melalui sistem ini, setiap sekolah dievaluasi secara rutin oleh Kementerian Pendidikan dan Dewan Pendidikan di masing-masing prefektur. Untuk menjaga kualitas tenaga pendidik, setiap guru di Jepang wajib memiliki sertifikat mengajar yang harus diperbarui setiap 10 tahun. Selama masa tersebut, guru diwajibkan mengikuti pelatihan profesional dan uji kompetensi. Penilaian terhadap guru dilakukan berdasarkan kemampuan mengajar, kedisiplinan, dan hubungan sosial dengan siswa. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program Rainbow Plan, yaitu kebijakan untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, memperkuat kepribadian, serta membangun lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Program ini menekankan bahwa mutu pendidikan bukan hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter yang profesionalitas guru. Setiap sekolah juga diwajibkan melakukan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjukkan pemerintah. Tujuannya agar standar pendidikan nasional tetap terjaga dan mutu sekolah di seluruh Jepang merata, meskipun kondisi wilayah berbeda-beda. Yang keempat, pendanaan pendidikan. Salah satu kunci keberhasilan sistem pendidikan Jepang adalah dukungan penuh dari pemerintah dalam hal pembiayaan. Pendidikan dasar dan menengah di Jepang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menanggung biaya kebijakan nasional, gaji guru, dan pelatihan pendidik, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas sarana, prasarana, dan biaya operasional sekolah. Sejak tahun 2010, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan SPP gratis untuk SMA negeri dan subsidi bagi SMA swasta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dana pendidikan ditransfer langsung ke sekolah melalui pemerintah daerah akan menggunakan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan sistem pendanaan seperti ini, Jepang berhasil menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status ekonomi keluarga. Peran orang tua dan masyarakat. Selain peran pemerintah dan sekolah, keberhasilan pendidikan di Jepang juga didukung oleh keterlibatan orang tua dan masyarakat. Melalui sistem School Management Council, masyarakat dan orang tua dapat ikut memberikan masukan, memantau kegiatan belajar, dan menjaga kerjasama dengan pihak sekolah. Peran orang tua bukan sekadar menyekolahkan anak, tetapi juga membentuk karakter anak di rumah agar sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat inilah yang menjadikan sistem pendidikan Jepang kuat dan berhasil mencetak generasi berkarakter. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Jepang menjadi salah satu yang terbaik di dunia karena dijalankan dengan konsisten, terarah, dan berlandaskan nilai moral yang benar. Pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan disiplin. Kurikulum dirancang seimbang antara ilmu pengetahuan, moral, dan kegiatan sosial. Mutu pendidikan dijaga dengan ketat melalui pelatihan guru dan evaluasi rutin sekolah. Selain itu, pendanaan pendidikan yang ditanggung negara membuat semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Jepang berhasil membangun sistem pendidikan yang tidak hanya maju, tetapi juga berkarakter dan manusiawi. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.